Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ibu-ibu, bertemu kembali di pertemuan kelompok atau lebih dikenal kita sebut P2K2 ya Bu ya. Ada yang tahu P2K2? Ya, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ya, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu ya Bu ya. Kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Mari kita berdoa Bu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ibu-ibu. Terima kasih juga nih kepada Ibu Lili yang sudah menyempatkan atau menyediakan tempatnya, bersedia untuk ditempati pertemuan kelompok pada hari ini ya Bu ya. Tidak lupa juga buat ibu-ibu semua nih, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya telah menyisihkan waktunya untuk mengikuti pertemuan kelompok pada hari ini. Nah, pertemuan kelompok pada hari ini kita sudah menginjak ke sesi 3 Bu. Masih di modul pengasuhan dan pendidikan anak ya Bu ya. Di sesi 3 ini kita akan membahas mengenai memahami cara anak usia dini belajar ya Bu ya. Nah, kita sudah melewati 2 sesi ya Bu ya. Kita sudah melewati 2 sesi, di mana sesi pertama yaitu menjadi orang tua yang lebih baik. Terus di sesi yang kedua itu ada memahami perkembangan dan perilaku anak ya Bu ya. Nah, di sesi 3 ini tujuan pertemuan kita kali ini adalah memberikan pengetahuan manfaat permainan dan bagaimana bermain sesuai dengan tahapan usia anak ibu-ibu semua ya, serta cara menggabungkan permainan ke dalam rutinitas harian. Nah, yang kedua itu ada mengeksplorasi berbagai kegiatan bermain untuk mengembangkan kemampuan bahasa anak ya Bu ya. Nah, itu tujuan pertemuan kita kali ini ya Bu ya. Nah Bu, diskusi hari ini akan sangat menyenangkan karena kita akan membahas berbagai hal mengenai bermain Bu. Namun sebelum itu, coba kita mengingat kembali apa yang telah dipelajari di sesi 1 dan 2. Ada yang ingat? Ibu Yunda, ada yang ingat enggak? Di sesi 1 dan 2 kita membahas apa? Iya, contoh orang tua adalah contoh bagi anak ya. Terus suami istri benar bekerja sebagai tim atau ayah dan ibu ya Bu ya, lebih tepatnya bekerja sebagai tim ya Bu ya, dari membuat keputusan bersama, terus melibatkan pengasuhan sehari-hari ya Bu ya. Nah, terus menghindari konflik di hadapan anak. Di sesi keduanya Ibu Vidya coba sebutkan di sesi kedua apa? Iya, memuji anak benar, terus berbagai cara mengurangi perilaku buruk ya. Dampak negatif kekerasan fisik dan non fisik, betul. Pintar sekali nih Bu Yunda sama Ibu Vidya ya Bu ya. Nah, nanti kita akan sama-sama ya Bu ya belajar memahami bermain sambil belajar bersama anak ya Bu ya. Coba ibu-ibu nanti buka buku pintar mengasuh anak. Bawa enggak Bu? Oh iya. Oh, Bu Risma enggak bawa. Oh ya udah, nanti Bu Risma bersebelahan kan duduknya dengan Ibu Yunda, nanti bisa berdua ya.
buku pintarnya ya Bu. Tapi nanti lain kali di pertemuan berikutnya jangan lupa dibawa ya Bu ya, buku pintarnya. Oh belum punya, ya udah nanti di fotokopi ya Bu ya, punya Bu Yunda nanti dipinjam untuk difotokopi. Untuk sementara ini Ibu nanti berdua dulu ya buku pintarnya dengan Ibu Yunda. Bu Yunda nanti kasih nanti berdua ya dengan Bu Risma ya Bu. Iya. Nah, tadi Ibu Yunda dan Ibu Vidya telah menyebutkan apa saja sih yang dipelajari pada sesi 1 dan 2 sebelumnya ya. Nah, apakah ibu-ibu sudah mempraktekkan di rumah? Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Saya mau tanya dulu sama yang sudah nih, Ibu Siti. Ibu Siti tadi sudah mempraktekkan ya Bu ya. Gimana Bu tanggapan anak Ibu dan suami Ibu di rumah? Oh, anak jadi lebih dekat dengan Ibu. Iya, lebih terbuka. Untuk suami Ibu sendiri lebih sayang, iya. Iya, lebih perhatian. Oh, sekarang sering membantu pekerjaan Ibu di rumah juga ya si suami. Oke. Berarti ada dampak positifnya ya Bu ya, setelah Ibu mengikuti beberapa langkah di pertemuan sebelumnya ya. Iya. Nah, itu tadi Ibu Siti nih sudah mempraktekkan di rumah. Bagaimana dengan ibu-ibu yang lain? Ada yang ada yang belum juga. Begitu. Iya. Oh, Bu Vidya juga sudah. Iya, gimana Ibu tanggapan anak Ibu mengenai perubahan sikap Ibu? Oh, bilangnya Ibu sekarang sudah tidak suka marah-marah ya. Lebih bisa menenangkan diri mungkin ya Ibu ya. Emang biasanya kalau marah-marah gimana Ibu? Waduh, serem juga ya. Jangan atuh Bu, jangan dicubit ya. Cukup dinasehati saja. Iya. Oh iya, sekarang tidak begitu ya Bu. Berarti ada dampak positifnya nih Ibu mengikuti pertemuan kelompok ini ya Bu ya. Mengikuti P2K2 ini ya Bu. Oke, iya. Ya, itu tadi tanggapan dari Ibu Siti dan Ibu Vidya ya. Baik, untuk yang belum mempraktekkan di rumah, nanti praktekkan di rumah ya Bu ya. Iya, praktekkan di rumah biar nanti kita lihat perubahan apa sih, perubahan sikap apa sih yang diperlihatkan oleh anak dan pasangan Ibu di rumah. Pasti mereka akan sangat senang karena Ibu sudah bisa mengendalikan emosi, sudah lebih bisa menyemangati anak ya Bu ya, begitu. Baik, kita kasih tepuk hebat dulu nih untuk ibu-ibu semua, apalagi untuk Ibu Vidya, untuk Ibu Siti yang sudah mempraktekkan di rumah. Yuk kita tepuk hebat dulu ya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Iya. Itu tepuk hebat buat Bu Siti sama Bu Vidya, tetap itu juga buat ibu-ibu semua ya, tepuk hebatnya. Iya, buat Bu Siti, Bu Vidya dan juga buat ibu-ibu semua ya, tepuk hebatnya. Oke. Nah, kenapa sih kita itu harus mempraktekkan di rumah ya? Di sesi sebelumnya, kenapa harus dipraktekkan? Karena bertujuan untuk membantu anak dan orang tua agar menjadi keluarga yang lebih bahagia. Gitu ya Bu ya, terhindar dari konflik dan lain sebagainya ya Bu. Nah, di sesi ini nanti akan ada diskusi Bu. Diskusi. Kenapa harus ada diskusi Bu? Ya, diskusi ini akan membantu ibu-ibu memahami dari tujuan pertemuan kita kali ini ya Bu ya. Apa manfaat bermain dengan anak dan lain sebagainya. Ya Bu.
Nah, wah, ibu kenapa? Oh iya, butuh semangat lagi. Oke, ada yang tahu nggak P2K2? Ada tepuknya. Iya, kita sama-sama ya Bu ya. Kita tepuk P2K2 dulu ya Bu ya. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Kenapa kok kalau keluarga kita memeluk begini Bu? Karena yang namanya keluarga itu harus kita sayang ya Bu ya, kita perhatikan ya Bu ya. Nah, kita kan akan membahas tentang bermain ya Bu ya. Tadi apa? Memahami cara anak usia dini belajar atau bermain sebagai cara anak untuk belajar ya Bu ya. Apa Bu? Bermain sebagai cara anak untuk belajar. Dari tadi saya lihat Ibu Risma ngelamun aja nih. Ibu Risma, coba permainan apa yang Ibu Risma senangi ketika Ibu Risma kecil? Oh iya, dagang-dagangan. Oke. Coba Ibu Yunda. Ibu Yunda waktu kecil suka mainannya apa Bu? Suka bermain apa? Oh, bermain karet. Iya, tapi jangan ditelan ya Bu ya. Nggak sempat ditelan kan Bu waktu kecil karetnya. Iya. Oh iya, lompat karet ya Bu ya. Oke. Nah, Ibu Risma tadi suka bermain dagang-dagangan. Nah, kenapa Ibu menyenangi permainan tersebut? Kenapa Bu Risma menyenangi permainan tersebut? Oh iya. Oh, bisa mengenal uang ya, walaupun uangannya itu biasanya dari daun ya Bu. Iya, ada kembaliannya, ada apa gitu ya Bu ya. Iya. Terus kalau Bu Yunda kan bermain karet nih, lompat karet. Bu Yunda, apa tuh Ibu kok bisa menyenangi permainan tersebut? Oh, olahraga. Iya sih, memang permainan lompat karet itu bisa merupakan buat olahraga ya Bu ya, buat olahraga juga. Apalagi di masa-masa kanak-kanak itu kan masih masa-masa pertumbuhan ya Bu ya. Bisa bagus untuk fisik juga ya olahraga ya Bu Yunda. Terima kasih buat Bu Yunda sama Bu Risma yang telah menjawab ya tadi ya. Ya begitu. Nah, bermain merupakan hal yang menyenangkan dan memberikan banyak manfaat bagi anak-anak dan juga orang tua. Apa sih Bu manfaatnya bermain Bu untuk anak-anak dan orang tua? Tentunya sangat bermanfaat. Untuk anak-anak itu menyenangkan ya bermain. Untuk orang tua sendiri yang namanya bermain dengan anak itu bisa lebih mendekatkan kita sebagai orang tua lebih dekat dengan anak ya. Nanti si anak itu kelak kalau dewasa di tingkatan SMP atau SMA itu si anak itu akan lebih terbuka dengan kita ya Bu ya, tidak ragu lagi untuk bercerita berbagai hal dengan kita. Itu manfaatnya ya Bu ya, jadi si anak itu lebih dekat dengan kita. Nah pastinya kalau buat anaknya itu senang karena diajak bermain dengan ibu atau orang tuanya. Nah bermain untuk anak juga tidak harus kita pergi jauh-jauh atau keluar rumah. Di dalam rumah pun bisa Bu bermain juga sambil belajar ya Bu ya, mengenalkan benda-benda yang ada di sekitar rumah ya Bu ya. Ya misalkan sapu, itu fungsinya untuk apa ya Bu ya, bisa mengenal bahasa juga Bu tuh sapu ya gitu. Nah misalkan nih ibunya lagi menyiapkan bahan masakan ya, itu bisa juga untuk bahan bermain dengan anak bisa ya Bu ya. Misalkan minta bantuan sama anaknya, ambilkan bawang merah ya Bu ya, bawang merah. Nah itu si anak nanti akan tahu warna, terus kosakatanya juga dapet. Nah ibu ditambah lagi, tolong ambilkan ibu bawang merah 3 butir. Nah dari
berhitung juga ada ya Bu ya, 3 butir gitu. Nah itu bisa dijadikan bermain sambil belajar. Jadi bermain bersama anak itu tidak perlu keluar rumah ya, atau mengeluarkan biaya ya Bu ya. Pada di rumah juga bisa kita lakukan ya Bu ya, bermain bersama anak. Tapi harus ingat juga ya Bu, harus ingat dengan tahapan usianya ya Bu ya. Jangan sampai nanti anak masih 2 tahun Ibu ajak anak bermain menyapu ya Bu ya. Menyapu juga kan bisa bermain ya Bu, mengenalkan alat kebersihan ya Bu ya. Dan sapu juga bisa dijadikan alat bermain, gitar-gitaran atau apa gitu ya Bu ya. Tidak mungkin kan anak usia 2 tahun diajak seperti itu ya Bu ya. Jadi bermain bersama anak juga harus kita lihat dengan tahapan usianya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oh, sudah cukup jelas semuanya? Oke Bu Yunda, jelas Ibu Vidya? Oke, jelas juga. Baiklah, kita tepuk semangat dulu ya Bu, biar ibu-ibu semangat nih, nggak ngantuk ya. Ngantuk kan? Iya, kita tepuk semangat dulu biar nggak ngantuk ya. Tepuk semangat, semangat. Iya, sudah ya. Kita tadi tepuk semangat biar tidak ngantuk ya Bu.